Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan pengangguran dan kemiskinan serta keterkaitannya dengan transformasi perekonomian Indonesia. Ini pengangguran. Kemiskinan penting untuk diatasi dalam perekonomian Indonesia karena pada pembukaan UUD atau Konstitusi Pembangunan Indonesia ditujukan untuk mencapai masyarakat yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berisikan UUD yang terdapat dalam UUD 1945 sebagai hukum dasar RI. Pada pasal 34 tertuliskan fakir, miskin, dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Lalu selanjutnya adanya RPJM, yaitu sasaran penduduk di bawah garis kemiskinan 68% tahun 2019, kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau, dan Millennium Development Goals atau MDGs, yang artinya pencapaian 8 target pembangunan pada tahun 2000 sampai 2015. Berisi A, 180 negara anggota UN pada tahun 2000 menantang negara maju untuk mengentaskan setengah dari penduduk dunia yang miskin dalam masa 15 tahun. Yang kedua, negara maju akan menyediakan 100 miliar US dollar per tahun atau 0,7% PDB-nya selama 15 tahun untuk itu. Nah, lalu ada dua kemiskinan ekonomi, yaitu kemiskinan absolut dan relatif. Kemiskinan absolut berarti di mana status ekonomi atau kesejahteraan seseorang yang secara materi berada di bawah suatu batas minimal tertentu. Status kesejahteraan dapat berupa pendapatan atau pengeluaran. Batas minimal disebut garis kemiskinan atau GK, yang dihitung berdasarkan nilai uang dari semua barang dan jasa atau ex public goods sebagai standar hidup minimal. Lalu garis kemiskinan berguna untuk mengklasifikasikan individu atau RT miskin dan tidak miskin. Dengan diketahui tingkat kesejahteraannya atau Y, maka bila Y kurang dari garis kemiskinan, sebaliknya bila Y lebih dari Y kurang dari garis kemiskinan artinya miskin. Sebaliknya bila Y lebih dari GK atau sama dengan GK sama dengan tidak miskin. Lalu adanya kemiskinan relatif, di mana status ekonomi atau kesejahteraan seseorang dibandingkan dengan orang lain ini juga dinamakan sebagai distribusi pendapatan atau pemerataan. Di sini terdapat 3 ukuran kemiskinan absolut, di mana ukuran poverty incidence atau head count menggambarkan prevalensi kemiskinan dalam suatu masyarakat. Namun, independen dari jurang atau degree miskin, secara implisit mengasumsikan distribusi yang merata antar si miskin, antar waktu yang tidak terdeteksi, transfer dari si miskin si kaya. Lalu yang selanjutnya ukuran poverty gap, di mana untuk mengukur seberapa jauh jurang pendapatan si miskin dari garis kemiskinan sehingga bisa dihitung jumlah subsidi yang dibutuhkan untuk mengentaskan si miskin. Namun tidak tergambar jumlah si miskin dan tidak terdeteksi distribusi antar si miskin yang lebih timpang. Dan yang terakhir adanya ukuran poverty severity, yaitu mengukur seberapa parah kemiskinan yang terjadi dengan memberi bobot yang lebih tinggi bagi poverty gap yang lebih miskin dibandingkan yang kurang miskin, namun tidak tergambar jumlah si miskin. Perkembangan tingkat kemiskinan tahun 2006 Maret 2020 sampai Maret 2020. Secara umum pada periode 2006 Maret sampai 2020 tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentase perkecualian pada September 2013, 2015 dan 2020 Maret. Persentase dan jumlah penduduk miskin menurut pulau pada Maret 2020, yaitu perkembangan tingkat kemiskinan Maret 2019 sampai 2020. Persentase penduduk miskin pada Maret 2020 tercatat sebesar 9,78%, meningkat 0,56% poin terhadap
September 2019 dan meningkat 0,737 persen poin terhadap Maret 2019. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2019 sampai 2020, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebesar 1,3 juta orang, sedangkan di daerah pedesaan naik sebesar 333,9 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 6,56% menjadi 7,38%. Sementara itu di pedesaan naik dari 12,60% menjadi 12,82%. Indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan Maret 2019 sampai Maret 2020. Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Pada periode September-Maret 2019 sampai Maret 2020, indeks kedalaman kemiskinan atau P1 dan indeks keparahan kemiskinan atau P2 mengalami peningkatan. Indeks kedalaman kemiskinan pada 2020 sebesar 1,61, naik dibandingkan September 2019 sebesar 1,50. Dengan demikian, indeks keparahan kemiskinan pada periode yang sama mengalami peningkatan 0,36 menjadi 0,38. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, beberapa faktor yang pengaruh terhadap kemiskinan selama periode September 2019 Maret sampai 2020 antara lain: 1. Pandemi COVID yang berdampak pada perubahan perilaku serta aktivitas ekonomi penduduk akan mendorong terjadinya peningkatan angka kemiskinan. 2. Pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga pada Produk Domestik Bruto atau PDB kuartal 1 2020 mengalami pertumbuhan yang melambat. Pengeluaran konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 2,84% dibandingkan periode selama tahun 2019 sebesar 5,02%. 3. Jumlah kunjungan wisatawan ke Indonesia Maret 2020 mengalami penurunan sebesar 64,11% dibandingkan Maret 2019 meskipun pemerintah secara resmi mengumumkan kasus COVID-19 pada Maret 2020, namun sektor pariwisata dan pendukungnya sudah mulai terdampak sejak bulan Februari 2020. Pokok mengalami kenaikan antara lain beras 1,78%, daging ayam ras yaitu 5,53%, minyak goreng 7,06%, gula pasir 13,35% dan telur ayam ras sebesar 11,10%. 5. Rata-rata pengeluaran per kapita pada desil periode 1 September 2019 Maret 2020 mengalami peningkatan sebesar 1,67, namun peningkatan lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan GK yang sebesar 3,20%. 6. Penduduk hampir miskin yang bekerja di sektor informal mencapai 12,15 juta orang, yaitu pada Sensesnas Maret 2019. Kelompok ini merupakan kelompok penduduk yang rentan terhadap kemiskinan dan paling berdampak dengan adanya pandemi COVID-19. Ya.
Perhitungan garis kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Kemudian di nomor 3, garis kemiskinan makanan atau GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disertakan dengan 2.100 kalori per kapita per harinya. Dan paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi. Bisa dalam bentuk padi-padian, ubi-ubian, ikan, daging, telur, susu, sayuran, kacang-kacang, buah, minyak, dan lemak. Kemudian nomor 4, garis kemiskinan bukan makanan. GKBM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Kemudian nomor 5, garis kemiskinan per rumah tangga dihitung dari garis kemiskinan per kapita dikalikan dengan rata-rata banyaknya anggota rumah di rumah tangga miskin itu sendiri. Kemudian yang nomor 6, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulannya di bawah garis kemiskinan. Nomor 7, sumber data utama yang dipakai untuk menghitung tingkat kemiskinan pada bulan Maret 2020 adalah data dari Susenas bulan Maret 2020. 5 implikasi kebijakan dari model Todaro dan Haris Todaro. Yang pertama, ketimpangan pembangunan kota desa mesti dikurangi. Pembangunan yang bersifat city bisa harus dihapuskan. Yang kedua, kebijakan menciptakan lapangan kerja di kota akan meningkatkan pengangguran karena menambah insentif bermigrasi ke kota. Yang ketiga, pengembangan pendidikan akan mengakibatkan over education population jika peluang kerja tidak meningkat. Yang keempat, subsidi upah malahan kontraproduktif karena mempertajam perbedaan kota sampai desa. Yang kelima, diperlukan desentralisasi. Hubungan kemiskinan, pertumbuhan, dan ketimpangan. Sementara penanggulangan kemiskinan telah menjadi agenda utama pembangunan di NSB, perdebatan tajam masih berlangsung perihal elemen yang sebaiknya ada dalam strategi penanggulangan kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan dalam suatu negara didefinisikan sebagai fungsi dari perubahan-perubahan dalam income rata-rata dan dalam distribusi pendapatan. Ada beberapa kesepakatan umum. Yang pertama, pertumbuhan merupakan syarat dasar bagi penanggulangan kemiskinan, dan secara prinsipil pertumbuhan ini tidak mempengaruhi pemerataan. Yang kedua, pertumbuhan yang diikuti dengan perubahan progresif dalam distribusi pendapatan lebih baik daripada pertumbuhan tanpa ini. Ketidakmerataan yang tinggi pada saat awal akan menahan penurunan tingkat kemiskinan. Kemiskinan itu sendiri menciptakan barir bagi pengurangan kemiskinan, dan ketidakmerataan pemilikan aset menghalangi pengurangan tingkat kemiskinan di masa depan. Sekian, terima kasih. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.